Shalom, teman-teman semua, apa kabarnya? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang sehat, dan semua kita bersiap untuk saat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Khususnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Sebab Rohnya yang kudus dicurahkan bagi kita. Kami kita percaya, apapun saat ini keadaan kita, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Pada siapkan hati kita, kau boleh makin berdiri, kau boleh duduk di tempat dudukmu dimanapun kau berada. Saat ini masuk dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam penyembahan Tuhan, masuk di dalam pujian dan penyembahan. Naikkan Tuhan, tinggikan Tuhan, yang mengagungkan kebesaran di dalam kehidupan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah Roh Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Raja. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran Mu di dalam kehidupan kami, buat Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami, buat segala kebaikan-Mu, buat tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyembah Engkau. Saat ini kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan suara kami, kami mau siapkan pikiran kami, kami mau sembah Tuhan. Meninggikan Tuhan lebih dari segala galanya di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengatakan pujian ini. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras sama-sama. Yang belum, mari kita belajar pujian. Kita katakan pujian dari Allah sama-sama, katakan bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang
Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Yang harus aku
Shalom teman-teman semuanya, anak-anak muda GPDI Siloam Glory. Saya mengucapkan selamat bersukacita di dalam Tuhan. Kalau hari ini, saat ini, detik ini kita masih bisa ada di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita, baik dalam memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat yang terindah kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana rahasia anak-anak Tuhan bisa keluar menjadi benar. Ya. Oke, buat adik-adik semuanya, teman-teman pemuda remaja GPDI Siloam Glory yang punya Alkitab dan yang punya Alkitab, ya, atau yang punya HP, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Arnold. Nah, terdapat dalam 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti kita loncat ayat yang ke-15, ya. Sekali lagi, 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dan kita lanjut ke ayat yang ke-15. Ya, adik-adik semua simak kitabnya masing-masing atau yang kitab yang ada di HP teman-teman semua. Kita akan baca bunyi firman Tuhan. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuniim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezotamat, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka Allah di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu.
sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ayat yang 15, dan berseru, camkamlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan aku. Amin. Berbahagialah saja kita yang saat ini yang telah membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi pelita, menjadi suluh di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak remaja, sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Ya, dengan firman Tuhan yang kita sudah bacakan secara bersama-sama saat ini, kami akan memberikan satu tema dengan judul rahasia keluar menjadi seorang pemenang. Rahasia keluar menjadi seorang pemenang. Ya. Kita sudah bacakan ini menceritakan seorang raja yang sangat luar biasa, seorang raja yang takut akan Tuhan, seorang raja yang percaya akan Tuhan, yang bernama Raja Yosafat. Dia berumur 35 ketika dia diangkat dan dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin atau untuk menjadi raja di negeri Yehuda atau Yerusalem pada saat itu. Tetapi kalau kita baca dengan ayat yang ke-20, ayat pasal 20 ayat pertama dan seterusnya ini menceritakan atau mengisahkan bagaimana Raja Yosafat dia mengalami satu ketakutan. Raja Yosafat dia mengalami satu kepanikan yang luar biasa. Oke, kita tahu dia seorang raja. Kita tahu Raja Yosafat dia punya persiapan, dia punya pasukan, dia punya penduduk, dia punya rakyat. Semuanya itu telah dipersiapkan untuk menghadapi tatkala situasi yang terjadi atau peperangan yang terjadi atau kondisi yang mungkin mendadak bisa terjadi di negeri Yerusalem. Itu firman Tuhan katakan bahwa sudah disiapkan oleh Raja Yosafat. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Raja Yosafat juga merasa takut. Kenapa dia takut? Tadi kita sudah bacakan secara bersama-sama ya teman-teman, dari pasal 20 ayat pertama sampai ke 7. Bagaimana Raja Yosafat takut? Ketakutan yang dialami oleh seorang raja yang bernama Yosafat itu mungkin ketakutannya berbeda dengan ketakutan yang kita alami saat ini. Apalagi ya, semua teman-teman tahu, adik-adik tahu bahwa dunia, bahkan Indonesia saat ini kita dalam mengalami satu pandemi yang sangat luar biasa yang sudah berjalan kurang lebih mau memasuki 4 bulan untuk di Indonesia, yaitu COVID-19 atau Corona. Semua orang takut dengan situasi ini. Keluar rumah, bepergian, perjalanan, semua orang takut. Ketakutan yang kita alami saat ini atau kekhawatiran yang kita alami saat ini mungkin berbeda dengan situasi ketakutan yang dialami oleh seorang Raja Yosafat. Tetapi Ta'ala mau katakan bahwa Tuhan yang Raja Yosafat sembah, Tuhan yang Raja Yosafat percaya adalah Tuhan yang sama seperti yang kita sembah saat ini. Kita bisa merasa takut, kita bisa merasa khawatir, kita bisa merasa was-was dengan situasi dan kondisi. Tetapi jangan sampai ketakutan, kekhawatiran, dan kewas-was kita itu menjadi satu bumerang dalam hidup kita sehingga kita mulai melupakan Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama dengan raja yang bernama Yosafat ini. Dia punya langkah, dia punya trik, dia punya metode tersendiri. Bagaimana caranya supaya dia bisa keluar menjadi seorang pemenang ketika dia berada di dalam masalah atau dia berada di dalam peperangan. Nah, ini juga yang bisa diambil oleh setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam
situasi yang tidak menentu di dalam pandemi corona ini, kita juga punya trik, kita juga punya metode, kita juga punya schedule, kita juga punya sesuatu supaya kita tidak takut atau kita bisa waspada untuk menghadapi situasi corona ini. Oke. Selanjutnya, ada rahasia pertama, mengapa Raja Yosafat dia keluar sebagai pemenang dalam menghadapi situasi peperangan saat itu. Yang pertama, rahasia untuk keluar menjadi seorang pemenang yang diambil oleh Yosafat dan juga bisa diambil oleh setiap kita anak-anak muda yang ada saat ini. Yaitu ayat ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Teman-temanku, adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata seorang raja yang bernama Yosafat pun dia punya metode tersendiri ketika dia menghadapi masalah. Begitu juga dengan kita anak-anak muda saat ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problema, sakit, penyakit? Tapi firman Allah bilang bahwa Raja Yosafat dia menyerukan ke seluruh rakyat yang ada di Yehuda, negeri Yerusalem pada saat itu. Mereka bukan lari kepada orang kuat, mereka bukan lari kepada orang yang mempunyai sesuatu. Tetapi Raja Yosafat cuma mau berkata bahwa rahasia menjadi pemenang yang pertama yaitu mencari Tuhan. Amin. Karena ketika kita mencari Tuhan, di situ kita akan mendapatkan satu ketenangan, kita akan mendapatkan satu jawaban, kita akan mendapatkan satu guru yang bisa memberikan kita sumber inspirasi yang luar biasa dalam ketakutan itu. Kepada adik-adikku semuanya yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari aku menghimbau kepada setiap kita bahwa di dalam kita menghadapi setiap masalah yang datang bertubi-tubi silih berganti dalam hidup kita, jangan kita mengandalkan Tuhan, tetapi kita mau belajar, mau mencari Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun. Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Lewat beribadah, lewat berdoa, lewat membacakan firman Tuhan, lewat menyembah dan memuji Tuhan. Karena percaya kita semua akan mendapat satu ketenangan yang abadi. Dan itulah kalau kita mau mencari Tuhan, kita mendapat satu jawaban yang pasti daripada Tuhan, dan kita bisa menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Rahasia kemenangan yang kedua, yaitu yang diambil oleh Raja Yosafat, teman-teman, yaitu ayat yang keempat. Firman Allah berkata, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Teman-temanku, adik-adik, pemuda remaja yang ada saat ini, rahasia menjadi kemenangan yang kedua yaitu mencari dan meminta pertolongan Tuhan. Ketika kita sudah mencari Tuhan, ketika kita sudah berseru kepada Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan nyatakan pertolongannya itu tepat dan indah pada waktunya. Jadi rahasia yang kedua untuk menjadi seorang pemenang yaitu meminta pertolongan daripada Tuhan. Bisa saja kita meminta pertolongan kepada kakak, adik, teman, saudara, orang tua, mama, papa kita. Tapi terkadang pertolongan yang kita terima, yang kita peroleh itu pertolongan yang bersifat hanya sementara dan semu. Bahkan terkadang terjadi ketika kita mendapatkan pertolongan dari seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita kagumi, seseorang yang kita sayangi, seseorang yang sangat dekat dan mengerti tentang hidup kita, terkadang ada menuntut balasnya. Tetapi kalau kita meminta pertolongan daripada Tuhan, percaya bahwa pertolongan itu adalah pertolongan yang sempurna. Bagi setiap kita yang ada hari ini, saat ini, seluruh teman-teman anak muda, percaya bahwa di dalam hidupmu bermasalah, hidupmu dalam kesempitan, datang mencari Tuhan,
meminta pertolongan Tuhan. Percaya ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan bilang tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi semua teman-teman, anak-anak muda, anak-anak remaja, jangan pernah meragukan akan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu tepat waktunya, nyata dan sempurna dalam hidupku dan hidup. Itu rahasia yang kedua. Pertama tadi mencari Tuhan, dan yang kedua meminta pertolongan Tuhan, dan yang ketiga rahasia menjadi seorang pemenang atau bisa keluar dari masalah dan menjadi pemenang, yaitu yang ketiga, percaya akan kuasa dan keperkasaan Tuhan. Itu di dalam ayat yang ke-6. Percaya akan kuasa dan keperkasaan Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk apa orang melihat hidup kita setiap hari mencari Tuhan, taat beribadah, doa, baca firman, tetapi kalau kita masih meragukan akan kuasa dan keperkasaan Tuhan, mungkin hidup kita saat ini berbeda dengan kehidupan daripada Raja Yosafat. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada kita saat ini mengajarkan setiap kita bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah pagi, siang, dan malam tanpa dibatasi oleh tembok apapun itu, Dia punya kuasa dan Dia punya kekuasaan. Karena firman Allah berkata bahwa ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan, ada kuasa yang Dia berikan dalam hidup kita, dan telah mengaku dan percaya Dia sebagai Kristus. Jadi jangan pernah ragu akan kuasa dan keperkasaan Tuhan. Raja Yosafat, dia punya panglima, dia punya bala tentara, dia punya pasukan yang sungguh luar biasa. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa ketika dia dikepung dari timur, barat, utara, selatan, bahkan semua kawasan daerah Raja Yosafat pada saat itu telah dikepung oleh semua musuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa lari ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan ke depan. Tapi dia cuma mau lari kepada Tuhan. Bagi setiap kita anak-anak muda, remaja yang ada saat ini, mari kita mau belajar bahwa hidup kita tanpa mengandalkan Tuhan itu tidak ada apa-apa. Jadi saat ini ketika firman Tuhan datang kepada kita semua, kita percaya bahwa kuasa dan keperkasaan Tuhan itu nyata senantiasa ada dalam hidup. Itu rahasia yang ketiga. Dan rahasia yang keempat, rahasia yang terakhir adalah mata yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Tertulis di dalam pasal 20 ayat yang ke-12. Teman-teman, pemuda dan remaja yang kau masihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar bersama-sama seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat ini. Ketika dia menghadapi banyak masalah, ketika dia dikepung dengan berbagai bangsa-bangsa yang mau menyerang negeri Yerusalem pada saat itu, tidak ada cara lain yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Tetapi dia punya langkah-langkah yang dia ambil, dia punya strategi yang dia mau menyerukan kepada penduduknya Yerusalem dan Yehuda pada saat itu. Yaitu pertama, mereka mencari Tuhan. Kedua, meminta pertolongan Tuhan. Dan ketiga, percaya akan kuasa Tuhan. Dan yang keempat, yaitu mata yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Saat ini firman Tuhan datang kepada setiap kita. Tuhan mau bahwa hidup kita bukan saja biasa-biasa saja, tetapi Tuhan mau hidup kita step by step atau tahap demi tahap mengalami satu perubahan.
Jangan pernah kita takut dengan masalah yang kita hadapi. Jangan pernah kita kendor dengan situasi yang saat ini datang menghantui setiap hidup umat manusia. Dan kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, seperti Raja Yosef, pembelaan Tuhan nyata dan tepat pada waktu. Untuk itu, kepada seluruh pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dari tempat ini, Kak Arno mau menghimbau bahwa di dalam situasi yang terjepit seperti ini, mari kita mau belajar mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, beribadah, memuji, membacakan firman Tuhan, percaya Tuhan, minta pertolongan Tuhan, percaya kuasa dan keperkasaan Tuhan, dan bawalah hidup kita, dan biarlah mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan bela kita semua. Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi setiap kita yang senantiasa berseru dan percaya kepada nama-Nya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Aku percaya bahwa setiap kita pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ibadah pemuda remaja saat ini. Dari awal perkenalan sampai akhirnya kami percaya Tuhan turun campur tangan. Dan kami sudah belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang di akhir zaman, anak-anak muda yang berani tampil beda, pemuda remaja yang berani berkreativitas, menunjukkan kepada dunia bahwa sebagai anak Tuhan, kita berbeda dengan orang yang lain. Untuk itu Tuhan, taruh, tanamkan, jadikan firman-Mu rema dalam hidup kami pemuda remaja di tempat ini. Ketika kami di keluarga, bermasyarakat, di sekolah, di lingkungan kami bekerja, kami percaya campur tangan Tuhan dan firman-Mu menjadi penerang dalam hidup kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di ibadah pemuda remaja saat ini. Dan pada akhirnya kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami perbuat lewat ibadah pemuda remaja saat ini, hamba percaya keberkatan Tuhan menjadi bagian setiap kami. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini, beralaskan semua itu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kasih jiwa kami yang hidup. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri setiap rangkaian ibadah pemuda remaja. Haleluya.